Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Kita bertemu kembali di dalam hadirat Tuhan lewat doa malam. Mari kita semua siapkan hati dan pikiran kita untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Bapa Surgawi sangat merindukan kita anak-anaknya duduk di bawah kakinya untuk bersekutu, memuji dan menyembah Dia. Kita tanggalkan semua beban dan masalah kita, dan kita mau fokus untuk menyembah, memuliakan Allah yang hidup, Allah kita yang besar. Bapa, dalam nama Yesus, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Malam hari ini kami datang ke dalam hadirat-Mu ya Bapa, karena kami tahu Engkaulah Allah kami, Engkau penolong kami, Engkau kekuatan kami, Engkau penghibur kami, Engkau sumber pengharapan kami. Jamah hati kami Roh Kudus, dalam nama Yesus Tuhan kami. Kami memberikan pujian penyembahan yang terbaik, karena Engkau Allah yang besar di bumi dan di surga. Kurana masyikarana yana masyantarana yana masyantara, ora pasikarana yana 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 yana, ora yana masyikarana yana yana, haleluya, haleluya, haleluya bagi Allah kami yang hidup selamanya. Oh haleluya. Katakan, besar dan ajaiblah karya, adil dan benarlah, adil dan benarlah jalan. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Katakan, besar dan ajaib, besar dan ajaiblah karya, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kaulah layak kudus, layak disembah. Katakan, besar dan ajaib. Haleluya Yesus Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah, sebab Kau Allah layak kudus, layak disembah.
Katakan layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepada, sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak dikatakan layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepada, sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Katakan ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu. Amin Yesus. Ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu Yesus Tuhan. Ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu Yesus. Ku sembah-Mu sebab nama-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembah-Mu Yesus, ku menyembah-Mu Yesus, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu Yesus Tuhan. Ku sembah-Mu sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, sebab nama-Mu kudus, kudus sebab nama-Mu kudus Yesus, sebab nama-Mu kudus, kudus, kudus Tuhan. Haleluya, kita sembah Dia, kami naikkan sembah, kami naikkan pujian, kami naikkan bagi-Mu Allah yang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Surah Syukur, syukur bagi-Mu, mulia nama-Mu, agung nama-Mu, ya Allah yang hidup selamanya. Bagi-Mu segala pujian, bagi-Mu kemuliaan, bagi-Mu
Sungguh Bapa, jiwa kami merindukan Engkau, jiwa kami haus akan Engkau, sebab Engkau adalah Tuhan Allah, Bapa, Juru Selamat kami. Engkau yang memuaskan hati kami, jiwa yang dahaga, jiwa yang haus, jiwa yang merana. Engkaulah yang memuaskan kami. Kurang amasyikara masyaallah masyaallah. Kurang amasyikara masyaallah. Katakan, jiwaku merindukan Engkau. Jiwaku merindukan, ya Allah yang hidup, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Katakan, jiwaku merindukan, amin, ya Allah, ya Allah yang hidup. Jiwa kami haus, jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang, katakan, ku bersyukur kepada sumber pengharapan, penolong dan aku, tiada yang seperti. Jiwa kami haus, ya Allah. Jiwaku merindukan, amin, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapan, penolongku, dan aku, tiada yang seperti. Ku bersyukur kepada sumber pengharapan, penolongku, ya aku, tiada yang seperti. Katakan bersama Bapa, aku lewati semuanya, haleluya. Oh, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan
bersamamu. Benar Tuhan, bersamamu Bapa kami melewati setiap persoalan. Ya teguhkan Engkau yang berkuasa, Engkau yang bertindak sukses, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kita sembah. Haleluya. Mari kita bangun roh kita. Mari kita berbahasa roh. Shikarana. Oh, Ramaya Nama Shikarana. Ramaya Nama Shikarana. Oh, Ramaya Nama Shikarana. Kirana Shikarana. Urayana Masikarayana Masi Urayana Masikarayana Urana Masantarayana Urayana Urana Masyarayana Shirayana Kemuliaan-Mu ada di tengah-tengah kami Bapa. Kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami. Urapi kami Roh Kudus untuk menyampaikan doa-doa syafaat. Kurana masyikarana yana masyandarana masyandu. Ora pasikarana yana masyandarana masyandu. Curahkan api Roh Kudus-Mu Bapa dalam nama Yesus. Api kemuliaan ada di tengah-tengah kami. Kurana masyikarana yana masyandarana. Kurana masyikarana masyandarana. Oh Ramasyika. Mari Bapak Ibu semuanya kita dimanapun kita berada saat ini, kita sama-sama berdoa, naikkan di hadapan Tuhan segala doa dan permohonanmu. Karena firman Tuhan berkata, nyatakan segala keinginanmu
dalam doa dan dalam permohonan dengan ucapan syukur. Saudara, kita sama-sama berdoa, kita sama-sama berperang, kita meperangi setiap kuasa-kuasa kegelapan, setiap pekerjaan-pekerjaan iblis. Kurana masikarana dalam nama Yesus, mari kita sama-sama perangi setiap roh sakit penyakit. Kita yang sakit dimanapun saudara berada di rumah, kita bersama-sama berdoa perangi. Saudara sebutkan sakit penyakit dan perangi itu di dalam kuasa nama Yesus. Kami sama-sama berdoa di dalam kuasa nama Yesus Tuhan kami. Kami mau patahkan setiap roh sakit penyakit, segala kuasa sakit penyakit, segala virus kuman bakteri penyakit di dalam nama Yesus Tuhan kami. Kami patahkan itu. Setiap virus corona kami tolak dalam nama Yesus. Kami ikat virus corona dalam nama Yesus. Roh sakit corona kami tolak dalam nama Yesus. Setiap roh sakit penyakit kanker, tumor, ginjal, roh sakit sakit kepala, sakit jantung, sakit paru-paru, sakit mah, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Oleh darah Yesus Tuhan kami, oleh bilur-bilur Yesus, kami sembuh, kami sembuh, kami sembuh dalam nama Yesus. Roh Kudus, lepaskan karunia dan urapan kesembuhanmu atas tubuh yang sakit saat ini, dimanapun berada. Apakah di rumah atau di rumah sakit, di dalam nama Yesus Tuhan kami. Yang sakit di rumah sakit, dipulihkan, disembuhkan di dalam nama Yesus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini tercurah atas tubuh kami kuasa darah dan bilur-bilur Yesus. Di dalam nama Yesus terlepas setiap ikatan sakit penyakit, roh sakit penyakit dihancurkan oleh kuasa darah anak domba Allah, oleh kuasa bilur-bilur Tuhan kami Yesus. Sembuh, sembuh, sembuh dalam nama Yesus. Kuranama sandararara, herararara. Kami bersatu hati juga Bapa, kami mau patahkan setiap kuasa kegelapan ya Bapa, penguasa di udara, roh jahat di udara ya Bapa, segala panah-panah api jahat. Kami menghancurkan setiap roh stres ya Bapa, setiap roh Bapa, kekacauan ya Bapa dalam nama Yesus Tuhan kami. Roh kekhawatiran, roh ketakutan, roh kecemasan, kami ikat, kami patahkan di dalam nama Yesus. Oleh darah anak domba Allah, nama sikarana sandi, dalam nama Yesus setiap roh kesesakan terlepas dalam nama Yesus Tuhan kami. Kuranama sikarana ya nama sandi, Roh Kudus curahkan dan lepaskan setiap ke dalam hati kami, setiap roh kelegaan, roh kemerdekaan, roh kelepasan, roh pemulihan tercurah dalam nama Yesus. Dimanapun kami berada saat ini, dimanapun kami berada, Roh Kudus Engkau ada di sana, di dalam nama Yesus, menjamah, melepaskan, membebaskan setiap tawanan roh dalam nama Yesus Tuhan kami. Setiap kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat di udara, setiap kuasa-kuasa yang mengikat, kami hancurkan dalam nama Yesus Tuhan kami ya Bapa. Kuranama sikaranama sandi. Kami juga mau berdoa, kami mau perangi Bapa. Setiap palang pintu besi, palang pintu tembaga, yang dipasang iblis ingin menutupi usaha dan pekerjaan anak Tuhan, kami robohkan, kami hancurkan, kami patahkan di dalam nama Yesus. Terbuka, terbuka, terbuka di dalam nama Yesus. Kami ikat segala pencuri-pencuri, roh pencuri berkah di dalam nama Yesus. Roh pelalang belahap, pengiring, belalang pelompat, kerugian, kebangkrutan, pencurian, penipuan, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus Tuhan kami. Tuhan Yesus Engkau memberkati setiap usaha dan pekerjaan anak-Mu. Uranama sikaranama, kami percaya Tuhan Yesus
Engkau memberkati setiap pekerjaan tangan anak-anak-Mu. Ulangan doa 7a, Engkau memberkati pekerjaan tangan kami sehingga kami diberkati di dalam nama Yesus Tuhan kami ya Bapa. Tidak ada pintu yang tertutup. Oh, semuanya terbuka dalam nama Yesus Tuhan kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya segala kuasa turun dalam nama Yesus Tuhan kami, di bumi dan di surga. Kami percaya dalam nama Yesus Tuhan kami. Orana masika rana masanda rana masanda. Orana masika, saudara berdoa, saudara berdoa. Saudara berdoa, Tuhan mendengarkan. Tuhan ada di sana, Tuhan ada di rumahmu, di kamarmu, Tuhan ada. Karena Dia Maha Hadir. Nyatakan kata Tuhan, nyatakan segala keinginanmu dalam doa dan permohonan saat ini. Saudara berdoa, Kurana masika, Tuhan mendengar, Tuhan mendengar, Tuhan melihat. Shikarana yana masandara namasanda. Oh, hati yang lagi bingung, hati yang lagi galau saat ini, kami mau patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Segala kesedihan, roh kesedihan kami mau patahkan di dalam nama Yesus Tuhan kami. Shikarana yana masanda. Oh, rana masikarana masanda. Kuasa Roh Kudus saat ini, curahkan kuasa Roh Kudus, lepaskan kuasa-Mu saat ini ke atas anak-anak-Mu dimanapun berada. Oh, bagi setiap orang yang mengikuti doa ini, yang ikut bagian, ambil bagian dalam doa ini, yang melihat ini, dalam nama Yesus, kuasa Tuhan turun atas-Mu dalam nama Yesus Tuhan kami. Shikarana masyantarana yana masyandi. Orana masikarana masyandi. Terima kasih Bapa, kami perangi semua. Oh, kami hancurkan segala pekerjaan iblis, segala kekuatan musuh di dalam nama Yesus. Orang nama sikas intimidasi kami patahkan dalam nama Yesus Tuhan kami. Kurana masikarana masandara narara. Orang nama sikarana masande. Setiap penyakit sampar kami ikat, kami patahkan dalam nama Yesus. Kurana masikarana masandara narara. Oh, nama. Kami juga berdoa ya Bapak, dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa, kami tolak setiap Bapak roh-roh kekeringan ya Bapak, di dalam nama Yesus Tuhan kami. Oh Bapak, kami tolak roh kelaparan dalam nama Yesus Tuhan kami Bapak. Diberkatilah Bapak ketahanan pangan Indonesia. Oh, dalam nama Yesus, Indonesia diberkati. Tidak ada kelaparan atas Indonesia. Dalam nama Yesus kami usir, kami patahkan roh kelaparan dalam nama Yesus Tuhan kami. Bapa, Engkau yang memberkati semua umat-umat-Mu di dalam nama Yesus Tuhan kami. Diberkatilah bumi Indonesia, menghasilkannya Bapa pangan yang berlimpah dalam nama Yesus. Dari Sabang sampai Merauke, di dalam nama Yesus Tuhan kami, Indonesia diberkati bagi kemuliaan Bapa surgawi. Terima kasih Bapa, Engkau mendengarkan doa kami di dalam nama Yesus. Kami sudah bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang peduli, Engkau tahu apa yang sedang kami rasakan. Setiap anak-anak-Mu Tuhan, sekarang ini Tuhan sedang mengalami apapun Tuhan, Engkau memberikan jawaban bagi mereka Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah setiap anak-anak-Mu Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami Tuhan. Kami berdiri bagi bangsa kami Tuhan, untuk Presiden Jokowi Tuhan, wakilnya beserta dengan aparatur negara Tuhan. Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kuatkan mereka Tuhan, berikan hikmat Tuhan kepada pemimpin bangsa kami Tuhan, di dalam mereka mengambil keputusan yang benar, keputusan yang tepat Tuhan, semua untuk kebaikan bangsa kami, untuk kebaikan rakyat kami semua Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, curahkan roh pertobatan atas bangsa kami Tuhan. Hujan pertobatan Tuhan tercurah atas bangsa kami dalam nama Tuhan Yesus.
pulihkan bangsa kami Tuhan, pulihkan ekonomi bangsa kami Bapa, khususnya di dalam menghadapi Tuhan hari-hari ini Tuhan, yang semua Tuhan anak-anak-Mu Tuhan menghadapi wabah ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mengandalkan Engkau, kami bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Engkaulah Allah sumber kekuatan kami, Engkau Allah penolong kami, Engkau Allah jawaban dari setiap kami Tuhan. Berikan roh keamanan Tuhan atas bangsa kami, Polri, TNI Tuhan, biarlah mereka semua yang bekerja siang dan malam Tuhan, kuatkan mereka semua, hiburkan mereka Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Juga Tuhan, untuk setiap Tuhan orang-orang yang terinfeksi COVID-19 Tuhan, yang saat ini Tuhan sedang dirawat baik di rumah-rumah sakit Tuhan, juga yang ada di rumah Tuhan, isolasi mandiri. Oh Tuhan, Engkau sembuhkan mereka, jamah mereka Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kuasa-Mu Tuhan, oh tercurah atas mereka Bapa, kesembuhan Tuhan Yesus. Engkau Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, khususnya Tuhan kesembuhan batin mereka Tuhan. Segala sesuatu Tuhan kalau terjadi Tuhan, kami percaya Tuhan semuanya mendatangkan kebaikan. Biarlah Tuhan Engkau Tuhan yang akan pulihkan, kesembuhan itu turun atas anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga untuk para dokter, tim medis, perawat Tuhan. Bapa, Engkau lindungi mereka, Engkau kuatkan mereka Tuhan. Biarlah mereka tetap kuat Tuhan di dalam Engkau. Mereka yang ada di garda terdepan Tuhan, mereka Tuhan Yesus penghiburan daripadamu. Berikan roh belas kasihan Tuhan kepada setiap tenaga medis, dokter dan perawat, supaya mereka dapat merawat setiap pasien-pasien yang sudah terinfeksi Tuhan dengan sabar, dengan belas kasihan yang daripadamu. Terima kasih Bapa. Berkati juga keluarga-keluarga mereka Tuhan, keluarga-keluarga mereka Bapa yang ada di rumah Tuhan. Biarlah Tuhan hiburkan mereka, kuatkan mereka juga Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan itu Tuhan sedang terjadi. Biarlah Tuhan virus corona ini Tuhan cepat berlalu Tuhan, dan kami Tuhan kembali bekerja normal lagi seperti sedia kala dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau Allah kami bersyukur kepadamu Tuhan. Firman Tuhan berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bapa, biarlah Tuhan firman-Mu malam hari ini memberi kekuatan buat jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Mereka yang letih lesu dan berbeban berat, Engkau memberi kelegaan Bapa. Mereka yang sedih, Engkau memberikan penghiburan Tuhan. Yang tawar hati Tuhan, Engkau memberikan dia sukacita Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah di masa-masa sulit seperti ini mereka tetap kuat di dalam Engkau Tuhan. Iman mereka tetap berdiri tegak di hadapan-Mu Tuhan. Tidak ada satupun kuasa kegelapan, roh yang menekan mereka Tuhan, yang membuat iman mereka menjadi goyah. Kami mau hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus Bapa. Kami percaya Tuhan jemaat-Mu di tempat ini tetap punya hati yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Segala roh yang suam, yang mulai pasif, yang mulai mundur juga kami mau hancurkan di dalam nama Yesus. Engkau bangkitkan kembali semangat mereka Tuhan. Biarlah di masa-masa seperti ini mereka tetap kuat, mereka tetap mengandalkan kepadamu Bapa. Tuhan, Engkau yang tahu segala pergumulan hidup mereka Tuhan. Saat ini Tuhan, mereka yang lagi tidak punya pekerjaan Tuhan, kiranya belas kasihan-Mu turun atas mereka Tuhan. Biarlah Tuhan Kau membuka jalan bagi mereka Tuhan. Engkau berikan mereka hikmat Tuhan, supaya mereka Tuhan bisa mendapatkan pekerjaan Tuhan. Usaha mereka juga Tuhan Kau berkati Bapa. Kami percaya Engkau tidak akan meninggalkan anak-anak-Mu yang berharap kepadamu Bapa, karena Engkau adalah gembala kami yang baik. Engkau senantiasa menuntun kami ke air yang tenang. Engkau menyegarkan jiwa kami Tuhan. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman Tuhan, kami tidak takut bahaya Tuhan, sebab gadamu dan tongkat-Mu itulah yang menghibur aku Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan Kau gembala kami yang baik, gembala yang senantiasa menjagai setiap kami domba-domba-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan Kau terus berbicara, Engkau terus
mereka tetap kuat memegang janji-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur Bapa. Biar saat ini roh kelegaan, damai sejahtera Allah dan sukacita daripada Tuhan turun atas jemaat-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Lebih dari semuanya itu, kami butuh kekuatan lewat firman Tuhan. Di dalam kegelapan, firman-Mu adalah terang. Di dalam kelemahan, firman-Mu adalah kekuatan. Di dalam keputusasaan, firman-Mu adalah jawaban. Firman-Mu sumber pengharapan. Kami rindu firman Tuhan. Roh Kudus buat roh kami, jamah roh kami menjadi lapar dan haus untuk mendengar firman Allah. Supaya kami dikenyangkan, dikuatkan ya Bapa. Berkati Bapa pemberitaan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap menyambut firman Tuhan. Kita yang siap diberkati, sama-sama katakan amin. Shalom, selamat malam. Kita berjumpa di dalam doa malam. Terima kasih ya, Tuhan terus berikan kita kesempatan untuk bisa berdoa dan memuji dan menyembah Dia. Di malam ini kita mau sharing firman Tuhan. Malam ini saya mau sharing firman Tuhan tentang kesetiaan. Kesetiaan akan menjadi perkenanan. Kita tahu Tuhan Yesus adalah Allah yang setia. Bagaimana Dia mati di atas kayu salib, bagaimana Dia mati untuk menebus dosa kita. Secara manusia Dia tidak sanggup. Pada malam itu, pada waktu sebelum Dia mati di atas kayu, naik ke kayu salib, bagaimana Dia bergumul dan berdoa dengan sampai keluar keringat darah. Itu adalah stres benar-benar. Tapi karena Dia mengasihi kita, Dia mau lakukan buat kita. Apapun juga, bagaimanapun menderitanya, Dia mau melakukan demi kita. Walaupun kita tidak setia, Tuhan bilang, aku tetap setia. Kenapa kita hidup dunia ini harus setia? Karena Tuhan sudah berikan contoh kepada kita. Teladan hidup, kesetiaan sampai mati untuk menebus kita. Maka malam ini saya mau ajak kita melihat ya, dalam hidup ini perlu kesetiaan. Mengiring Tuhan perlu kesetiaan. Tidak ada satu pun dalam hidup ini yang tanpa kesetiaan kita bisa berhasil. Coba kita dagang, kalau kita tidak mau setia, mau sabar, kita tidak akan berhasil. Demikian juga sama, kita melayani Tuhan, kita perlu kesetiaan, kesabaran, bayar harga, pikul salib untuk sampai kita finishing well, sampai kita berhasil. Itu juga perlu satu kesetiaan ya. Jadi kesetiaan itu begitu penting bagi seorang Kristen ya. Nah, untuk keluarga, berkeluarga, bolehkah kita bilang, udah saya sudah nggak cocok, yuk kita cerai. Bisakah sebagai pasangan suami istri? Itu hancur juga. Jadi perlu kesetiaan dalam hidup ini, begitu penting. Tapi malam ini kita lihat di dalam Lukas 16 ayat 10 dan 12. Kita lihat ya. Lukas 16 ayat 10 dan sampai 12. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Dalam firman ini Tuhan ingatkan kita, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur. Mamon itu adalah harta, adalah uang.
Jadi di sini Tuhan mau kita setia kepada terhadap mamon, ya. Bahwa mamon itu selalu dia bilang tidak jujur. Karena untuk uji seseorang jujur atau benar, uji dengan mamon. Memang Tuhan bilang benar. Ya, karena mamon ini siapa yang tidak mau uang? Dalam dunia ini anak kecil pun mau uang. Ya, tadi makanya Tuhan bilang, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Kalau seseorang dalam hal mamon kita bisa jujur dan setia, nah, itu yang maksudnya nanti akan Tuhan akan percayakan kepada harta yang sesungguhnya. Maksudnya Tuhan menguji setiap anak-anaknya. Sebelum Tuhan berkati kita, selalu kita diuji dalam hal mamon ini, ya. Karena saya juga pernah ngalamin. Ini benar-benar ini sudah 10 tahun yang lalu, ya. Saya benar-benar, ya, pada waktu saya sharing belajar firman ini, saya langsung tiba-tiba diingatkan tentang hal itu. Suatu hari saya lagi perlu duit, ya, waktu itu masih susah, ya, sebelum masih pergumulan banyak, cukup banyak. Jadi saya lagi perlu duit. Suatu hari saya bilang sama teman saya mau tukar sama, saya pas ada uang US, ya, saya tukar 1.000. Saya bilang boleh nggak? Saya mau tukar 1.000, saya perlu duit ini US ini. Kamu mau tukar nggak? Oh boleh. Kamu tukar berapa? Saya bilang 1.000, ya. 1.000 waktu itu cuma dapat 9,5 juta waktu itu US, ya, harga 9,5 juta. Setelah besoknya saya pergi bank cek, saya kan kalau nggak salah saya mau bayar kartu kredit atau apalah, saya udah lupa. Jadi saya cek, kok duit saya banyak, saya kaget gitu loh. Sekali saya cek, saya kan jual 1.000, kan 9,5 juta. Kenapa waktu saya cek, kok 95 juta ini orang transfer ke saya. Sebenarnya kalau kita orang yang tidak jujur kan dia bisa alasan, ya. Dia pura-pura, saya nggak tahu kamu transfer saya 90 juta. Tapi kita tidak mau karena kita ada roh takut Tuhan. Saya tahu Tuhan uji gitu loh. Jadi saya cek, ini tadi orang yang transfer saya ini kelebihan. Dia kira saya jual 10.000, padahal saya cuma jual 1.000. Ya akhirnya saya cari telepon dia, saya tanya-tanya, saya langsung telepon. Tadi kamu transfer duit II, ya, bayar II uang US ya? Ya kan tadi saya transfer. II kan beli kan, saya kan transfer 9, dia masih bilang 9,5 juta, dia bilang gitu. Kan II jual 1.000 kan, saya bilang iya. Kamu salah, kamu coba cek lagi. Kenapa iya, kamu transfer ke II 95 juta. Hah? Katanya dia kaget. Dia cepet cek. Ya, kamu kasih saya rekening ya, II cek balik. Dulu kan saya masih belum ada m-banking apa gitu, saya juga belum ngerti itu ya. Jadi saya akhirnya kamu kasih saya rekening, II cek kembali. Kirim kembali, akhirnya saya sisanya 80 juta lebih saya kirim kembali. Demikian saya mengucap syukur ya, karena ada hati takut akan Tuhan. Mau hidup jujur, itulah Tuhan uji. Hati saya tadi waktu saya renungkan firman, untung ya waktu itu jujur. 10 tahun yang lalu kalau tidak jujur, pada waktu itu saya lagi susah bergumul untuk kehidupan, bergumul untuk gereja. Kan waktu itu belum ada, kita gereja belum ada 10 tahun yang lalu. Ini gereja baru 8 tahun. Makanya saya mengucap syukur, ini firman tidak pernah. Jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain. Nah ini kan harta orang lain bukan milik kita. Siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Berarti Tuhan bilang, setiap kita Tuhan tentukan harta, berkat, kapan Tuhan mau berikan kepada kita. Kalau seandainya kita tidak jujur, tidak setia kepada harta orang lain, ambil harta orang lain, gak mau bayar utang orang lain, tidak mau bayar, pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak lupa, itu kan juga tidak jujur di dalam Tuhan. Banyak
berkat akan terhalang. Di sini berkatan, kalau kita tidak jujur setia kepada harta orang lain, siapakah akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Berarti Tuhan tentukan setiap kita ada harta kita masing-masing, akan Tuhan berkati kita kalau setelah kita selesai ujian, udah lulus. Amin. Makanya kejujuran itu adalah berkat bagi kita. Saya selalu ingatin anak saya, kita dagang dari Kalimantan ke Jakarta, kita nggak ada duit banyak, kita modal selalu kurang. Tapi satu hal saya ingatin anak saya, kita berani jujur ya. Kita harus jujur, kita ambil barang orang, kan konveksi kan perlu bahan kan, kita ambil barang orang, kita harus bayar. Kita nggak boleh utang orang tidak mau bayar. Ada orang setelah ambil barang, setelah menjadi barang, ambil barang orang, pura-pura tidak mau bayar, sengaja bertahun-tahun tidak mau bayar. Nah, itu kan berarti tidak setia, tidak jujur. Itu harta orang, milik orang, kita tahan-tahan. Makanya sebagai anak Tuhan, kalau kita mau hidup diberkati, hiduplah jujur. Tuhan selalu suka menguji kita. Mamon itu adalah satu alat yang Tuhan pakai yang paling baik ya untuk menguji. Karena semua orang suka dengan mamon sekali, suka dengan uang ini. Kalau seandainya kita dalam hal mamon ini kita bisa jujur, bisa lulus, saya percaya hidup kita pasti akan diberkati Tuhan. Amin. Jadi Tuhan itu sangat baik ya. Dia mau mengajar kita untuk hidup setia hal yang kecil. Walaupun ini kalau bukan milik kita, hal kecil kita kembalikan. Nah, itulah akan ada upah dari Tuhan buat kita. Akhirnya kita lihat lagi, saya mau ngajak kita lihat lagi yang tentang di Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ya, maksudnya setiap orang percaya Tuhan pasti setiap pagi siang malam berseru kepada Tuhan. Saya percaya ya. Setiap kita orang anak Tuhan pasti berseru kepada Tuhan. Tapi di sini Tuhan dekat pada setiap orang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ya, bukan semua yang berseru pada Tuhan akan dijawabnya. Berarti maksudnya harus setia, baru dekat itu baru dijawabnya. Makanya bukan di Matius 7, bukan semua orang berseru kepada Tuhan langsung aku bisa masuk dalam kerajaan surga. Tuhan benar-benar mau menguji setiap kita. Jadi kita berseru kepada Tuhan, selalu berseru, adik-adik berdoa, berseru kepada Tuhan. Tapi tidak setia dalam hidup ini. Setia dalam hal apa? Setia mengasihi Tuhan. Setia mengasihi keluarga. Setia melakukan pekerjaan Tuhan. Setia memberi. Ya, itu semua Tuhan uji dan Tuhan nilai dan Tuhan kasih upah. Seseorang yang hidupnya setia dalam segala hal, jadi dekat sekali dengan Tuhan. Di sini kalau kita yang selalu hatinya yang selalu setia, kita jadi dekat. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Makanya saudaraku, kita hidup ini kadang kalanya kenapa banyak halangan, banyak kendala, banyak hal Tuhan tidak jawab. Kadang lama jawab. Ya, kita perlu koreksi ya, perlu tanya diri sendiri. Dalam hal apa saya masih belum setia? Mungkin saya belum setia dalam hal memberi perpuluhan. Mungkin saya belum setia dalam hal mengasihi Tuhan. Mungkin saya belum setia, masih belum melakukan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau kita lakukan, belum kita lakukan. Biarlah malam ini benar-benar kita hidup setia di hadapan Tuhan. Karena kalau kita hidup setia di dalam hadapan Tuhan, benar-benar Tuhan dekat sekali dengan kita. Setiap seruan kita pasti dijawab. Amin. Setiap seruan kita pasti dijawab. Kadang-kadang kita belum seru, kita lagi Tuhan, hati pikir jalan lagi menjerit gitu.
langsung dijawab. Kalau dia sudah dekat dengan kita, itu indah sekali, ya. Seperti kita. Kalau orang tidak dekat kita, bagaimana kita mau menolong dia, ya? Kalau orang jauh dengan kita, ngomong aja jarang-jarang. Oh, kadang perlu kita, tolong saya boleh nggak? Belum tentu loh, langsung kita bisa tolong. Kita juga mesti tahu loh apa motivasinya. Amin. Kalau kita udah dekat, selalu intim, dekat, banyak ngobrol. Jadi dekat sekali. Jadi kalau ada masalah kita rasa, aduh cepat-cepat tolong dia. Demikian juga hati Tuhan. Kalau kita setia, mengasihi dia, setia berdoa, setia baca firman, setia melakukan pekerjaan dia, setia memberi, itu membuat dia, seruan kita tuh sangat dekat. Membuat dia tuh gampang menjawab doa kita. Amin. Biarlah kita belajar terus firman untuk kesetiaan. Karena saya selalu bilang, kesetiaan adalah satu perkenanan. Kesetiaan adalah untuk mencapai kesuksesan, mencapai kesempurnaan di dalam Tuhan. Jadi kita lihat lagi 1 Timotius 5 ayat 12, ya. Dan dengan memungkiri kesetiaan mereka yang semula kepadanya, mereka mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi mengerikan sekali ya di sini firman ini. Dan dengan memungkiri kesetiaan mereka yang semula kepadanya, mereka mendatangkan hukuman atas dirinya. Bahwa setiap kita tidak kebetulan kita di hari ini menjadi anak Tuhan. Setiap kita Tuhan akan menentukan panggilan, menentukan apa yang harus kita lakukan, kehendaknya. Tapi kadang-kalanya di sini firman Tuhan, kalau kita memungkiri kesetiaan, ya mungkin Tuhan mau suruh kita kerjakan sesuatu seperti Yunus, memungkiri kesetiaannya, pergi Niniwe, selamatkan orang Niniwe, kabarkan Injil, suruh mereka bertobat. Setelah dengar apa yang dilakukan Yunus, dia langsung suruh ke Niniwe, dia ke Tarsis. Itu berarti tidak setia, tidak setia melakukan kehendak Tuhan. Karena setiap kita tidak sama. Kalau Tuhan mau kita lakukan, seperti buka gereja di Jamlang, ya. Kalau pada waktu itu, kalau saya tidak setia, saya merasa takut sekali. Karena kenapa? Panggilan ini Tuhan sudah pilih, sudah tentukan. Tidak bisa, ganti deh, ganti si Afong, ganti si siapa gitu loh. Tuhan kalau sudah mau pakai kita tidak bisa memungkiri. Kalau di sini firman berkata, kalau kita memungkiri kesetiaan akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Saya mengucap syukur ya, walaupun waktu itu saya dipanggil untuk buka gereja di Jamlang, tapi saya tahu itu iblis datang mengecoh saya. Dia mau supaya melencengkan panggilan buat saya. Saya lagi mulai rintis di Abalab Jamlang. Tiba-tiba teman saya itu bisa ngomong, telepon cari saya. Ence. Saya bilang ada apa? Saya mau bicara, ada apa? Enggak, saya pikir Ence suka cari jiwa buat Tuhan. Enggak usah di rumahmu, enggak usah capek-capek. Di sini saya ada ruko katanya. Ada 2 ruko. Orang mau persembahkan buat saya pakai. Saya nanti mau ke tempat jauh. Ini saya serahkan buat Ence. Saya pulang, hati saya kok dengarnya nggak damai. Tuhan suruh buka di Jamlang. Masa saya mau pindah ke tempat nggak tahu di mana, agak jauh di situ dekat Jelambar sana. Kok Tuhan suruh buka di rumah, kenapa saya harus ke sana? Saya doa-doa, saya rasa nggak damai. Makanya saya akhirnya tolak dia, saya bilang sorry ya. Tuhan suruh saya buka di Jamlang. Kemanapun saya tidak akan pergi. Siapapun suruh saya, kamu kasih 10 ruko pun saya tidak akan. Karena saya tahu Tuhan suruh buka di sini, saya mau setia melakukan, saya percaya Tuhan akan bertindak. Amin. Demikian hidup kita. Setiap kita Tuhan tentukan kita harus kerja apa, ya. Seperti yang di Lukas 12 ayat 47 dan 48, kita nggak usah buka. Jadi Tuhan mau kita supaya apa yang dia mau lakukan, mau kita lakukan. Kalau kita tidak lakukan buat Tuhan,
kita akan mengalami banyak pukulan. Itu ada ayatnya jelas sekali. Makanya saudaraku, biarlah kita harus benar-benar hidup setia. Jangan mungkiri kesetiaan yang Tuhan mau kita kerjakan. Panggilan Tuhan kita masing-masing harus tahu. Kalau memang Tuhan kita mau jadi raja, ya kita jadi raja lah, setia dengan memberilah. Kalau Tuhan mau memanggil kita sebagai gembala, ya kita menggembalakan dari 10, 20, 50, 100 sampai 1000, menggembalakan dengan setia. Saya percaya pasti Tuhan akan berkati, akan campur tangan. Tapi kalau kita pungkirin, kalau kita merasa saya nggak mau, saya nggak suka itu, saya percaya akan mengalami banyak pukulan dalam hidup kita ini. Biarlah kita belajar benar-benar hidup setia, ya. Kita benar-benar hidup takut akan Tuhan, karena kita tahu ya, dalam kehidupan kita ini sekarang bukan milik kita lagi. Kita nggak bisa seenak-enak kayak seperti saya. Aduh susah lu mau bangun gereja, saya nggak bisa khotbah, saya nggak bisa bahasa Indonesia, saya nggak bisa doa. Tapi karena saya setia mau lakukan buat Tuhan, Tuhan campur tangan. Amin. Jadi saya bisa luput dari hukuman Tuhan. Ya, seperti firman Tuhan katakan. Makanya saya mengucap syukur. Saya selalu bicara dengan diri saya dia. Saya selalu ingatin saya diri. Apa yang telah Tuhan tentukan saya harus lakukan. Saya selalu doa berkatakan, Tuhan berikan saya kekuatan. Saya mau setia sampai akhir hidup saya. Kadang-kadang memang daging kita, iblis bisa mau datang membuat kita tinggalkan pelayanan, membuat kita capek hati, membuat kita marah. Tapi kita harus melawan dengan iman. Amin. Kita harus lawan dengan doa. Kita percaya Tuhan berikan kita kekuatan, ya. Kita tidak mau menyakiti hati Tuhan. Kita tahu Tuhan yang memilih, menentukan kita menentukan garis-garis jalan hidup kita. Jadi kita setia ikutin, ya. Jangan sampai ada nanti yang murka Tuhan turun atas kita. Saya juga lihat ada beberapa yang mungkiri, ya, pelayanan, mungkiri dengan kesetiaan dia kepada Tuhan. Saya melihat hidupnya sangat kasihan, hidupnya sangat menderita, hidupnya banyak kendala, banyak halangan berkat, ya. Makanya kita malam ini untuk hidup dalam kesetiaan Tuhan. Amin. Kita benar-benar kalau Tuhan mau suruh kita kerjakan apa, kita setialah. Jangan pakai kekuatan sendiri. Berdoalah, minta kekuatan dari Roh Kudus. Berikan kita roh kesetiaan supaya kita bisa mengiring Tuhan sampai akhir hidup kita. Amin. Karena saya selalu ingatkan diri saya sendiri, hidup cuma sekali. Jadi tidak ada dua kali. Saya mesti jaga baik-baik hidup ini. Saya benar-benar mau setia sampai finish. Saya tidak mau ada satupun apapun yang mendukakan hati Tuhan, yang mengizinkan murka Tuhan untuk menyerang hidup kita. Saya tahu hidup ini sangat berharga. Biarlah malam ini lewat firman yang singkat ini akan memberkati kita semua. Amin. Biarlah setia akan membawa berkat buat kita. Setia akan membawa damai sejahtera buat kita. Setia akan membuat kita sukacita dalam Tuhan. Ya, biarlah firman ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur malam yang indah ini Engkau di tengah-tengah kami. Kami serahkan setiap anak-anak-Mu yang ikut online ibadah doa ini. Tuhan Yesus, Engkau berikan mereka roh kesetiaan, roh takut akan Tuhan. Dia akan setia dalam perkara kecil. Tuhan akan percayakan perkara yang besar buat mereka. Tuhan Yesus berikan kekuatan kepada mereka di dalam nama Yesus. Tuhan, jauhkan dari segala Tuhan
intimidasi roh jahat, dari serangan iblis yang senantiasa Tuhan melencengkan kesetiaan hati mereka. Biarlah hatinya fokus kepada Engkau, fokus kepada panggilan, fokus kepada hidup ini, tahu tujuan hidupnya. Biarlah dia akan mengakhiri dengan indah di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah malam ini Tuhan Yesus Engkau memberkati setiap anakmu yang bersama-sama ibadah online doa malam ini. Engkau berkati kesehatan mereka, berkati keluarga mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati pelayanan mereka, biar hatinya tetap setia kepada Tuhan, setia akan mendatangkan berkat, ada upah yang dari Tuhan untuk mereka. Karena hamba tahu setiap orang yang setia selalu ada upahmu yang indah buat kami semua. Terima kasih Bapa, hamba serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Pujian, hormat, kuasa dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.